Baik, berhubung sudah pukul 1, saya mulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Kak. Baik, kepada yang terhormat Ayah Bunda dan teman-teman peserta Ruang Berbagi Cerita, serta pembicara kita Mbak Kanti Sekar Putri Pernama, MC Psikolog sebagai pembicara, saya ucapkan selamat datang di webinar Ruang Berbagi Cerita yang kedua dengan judul Respon Tepat Orang Tua Terhadap Kasus Bullying pada Anak. Ruang Berbagi Cerita ini diselenggarakan oleh Ruang Baca Dolphin, yang merupakan sebuah ruang untuk belajar dan bermain bersama dengan sistem daring. Nah, lalu selain ruang berbagi cerita ini, Ruang Baca Dolphin juga memiliki beberapa program lain yang menarik nih teman-teman. Yang pertama ada Ruang Baca. Nah, Ruang Baca ini menyediakan buku-buku yang dapat dipinjam dan konten-konten edukatif yang menarik bagi ayah bunda maupun teman-teman yang suka dengan dunia anak. Ini bisa dilihat nih dokumentasinya. Bisa juga langsung dicek di Instagramnya, yaitu @ruangbaca.dolphin, boleh langsung di-follow juga ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, program yang kedua ini ada lagi yaitu Ruang Bercerita. Ruang Bercerita itu merupakan dongeng anak yang bisa didengarkan melalui podcast Spotify dan YouTube Ruang Baca Dolphin. Udah ada beberapa dongeng juga. Hari ini juga ada dongeng baru yang sudah di-upload ya teman-teman, bisa langsung didengarkan aja. Nah, sebelumnya, izinkan saya, Karina Rizky, selaku moderator hari ini untuk membacakan susunan acara webinar, yaitu pembukaan, perkenalan pembicara oleh moderator, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, dan penutupan. Nah, di sesi tanya-jawab nih teman-teman, 2 penanya tercepat akan mendapatkan door prize spesial dari Ruang Baca Dolphin. Oke, kita next slide ke tata tertib. Nah, tata tertib hari ini, yaitu selama webinar berlangsung, peserta wajib mengaktifkan mode mute selama webinar berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator maupun pembicara untuk on mikrofon. Lalu yang kedua, peserta dapat mengaktifkan mode unmute ya ketika dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, akan diadakan sesi tanya-jawab setelah sesi materi. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, harap menyiapkan diri dengan dicatat jika perlu. Yang keempat, peserta bebas untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Yang kelima, peserta harap mengaktifkan kamera pada sesi foto bersama di akhir acara. Peserta wajib menjaga kekondusifan acara dan saling menghargai antar peserta, moderator, serta pembicara dengan menjaga tutur kata dan bersikap sopan. Lalu tata tertib selama sesi tanya-jawab adalah peserta dapat bertanya dengan menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nah, formatnya adalah nama strip pertanyaan. Contoh, Karina strip apa itu bullying? Seperti itu di kolom komentar ya teman-teman. Yang kedua adalah peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui suara setelah ditunjuk oleh moderator ataupun pembicara. Nah, sebelum mengajukan pertanyaan, peserta dapat memperkenalkan diri secara lisan dengan format yang sama seperti bertanya melalui kolom komentar. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke sesi utama atau sesi pembicara, kita akan ada perkenalan pembicara terlebih dahulu. Boleh next slide. Nah, pembicara kita kali ini, pembicara yang luar biasa, yaitu Mbak Kanti Sekar Putri Pernama. Beliau menempuh pendidikan S1 di Unika Atmajaya Fakultas Psikologi pada 2011 sampai 2015, lalu juga S2 di Universitas Indonesia, Magister Profesi Psikologi Anak pada 2016 sampai 2019. Beliau juga memiliki lisensi EMDR Training Level 1. Mbak Kanti ini juga mempunyai berbagai experience dan achievement teman-teman. Nah, beberapa experience-nya adalah sebagai asisten to child psychologist and content creator pada PT Personal Growth, lalu Project Manager for Joy Smile Parenting with Pepsodent PT Unilever Indonesia di Joy Parenting. Selanjutnya menjadi asisten to child psychologist di Klinik Terpadu Psikologi Universitas Indonesia serta
Child and Family Clinical Psychologist di benih psikologi praktis. Mbak Kanti ini juga melakukan beberapa kegiatan volunteer, diantaranya yaitu Assistant to Child Psychologist di Marsudirini Elementary School dan LSM Rumah Singgah Ciliwung. Beberapa achievement Mbak Kanti adalah temu ilmiah dan Kongres 12 HIMSI for Scientific Work on Social Intervention Program as an effort to empower street children in Rumah Singgah. Lalu yang kedua, Kongres dan Temu Ilmiah Nasional Ikatan Psikologi Sosial to Scientific Work on Media's Role in Growing Adolescents Motorcyclists Intention to Wear a Helmet. Lalu ada Psikovidia volume 19 nomor 1 tahun 2015, yaitu tentang hubungan antara keterlibatan anak, ayah, dan intimasi pada perempuan dewasa muda. Lalu yang selanjutnya adalah Humanitas atau Jurnal Psikologi volume 3 nomor 1 tahun 2019, tentang penerapan intervensi self-management untuk meningkatkan perilaku ontas pada anak usia sekolah dengan attention deficit hyperactivity disorder. Keren banget ya teman-teman pembicara kita kali ini. Ini udah ada Mbak Kanti nih, kita sapa dulu. Halo Mbak Kanti. Halo. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Baik banget. Sepertinya udah siap banget nih Mbak Kanti. Oh, iya. Baik, selanjutnya kepada Mbak Kanti Pernama, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang semuanya para peserta dan juga moderator dan juga Mbak Osi ya. Nah, mungkin kita udah langsung mulai masuk ke dalam sesi ya. Boleh langsung ke slide-nya? Oke. Topik kali ini kan menanggapi kasus bullying pada anak dengan tepat ya. Bagaimana sih kita bisa menanggapi kasus bullying ini gitu loh. Nah, next boleh. Ini juga tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Kanti Sekar Putri Pernama, saya adalah psikolog anak dan remaja, dan saat ini saya merupakan founder dari Benih Psikologi Praktis. Nah, untuk membahas langkah maupun respon yang tepat dalam menghadapi kasus bullying pada anak, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, apa sih bullying itu sendiri? Kenapa bullying itu bisa beda dari konflik biasa yang ada pada anak-anak maupun yang ada pada orang dewasa pada umumnya. Gitu. Dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bullying itu seringkali disebut juga dengan istilah perundungan atau penindasan dan merujuk pada semua bentuk perilaku agresif maupun kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Nah, perlu diingat bahwa tadi ada beberapa kata yaitu disengaja, berulang kali, dan kekuasaan yang timpang. Nah, ini adalah yang membedakan antara konflik biasa dengan bullying. Dalam konflik biasa, kedua pihak memiliki kekuatan yang sama, di mana ketidaksepakatan atau argumen tadi terjadi karena kedua pihak memiliki perspektif atau kebutuhan yang berbeda. Sedangkan dalam bullying ini, satu pihak merupakan pelaku yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pihak lain yang akhirnya menjadi korban. Nah, tujuan dari bullying itu sendiri adalah menyakiti atau membahayakan atau justru mempermalukan korban tersebut. Selain itu, di saat pada konflik biasa, anak umumnya nih akan berhenti nih ketika kedua pihak ternyata ada yang merasa tersakiti gitu atau menyadari bahwa konflik itu mulai menyakiti. Nah, pada bullying, pelaku akan terus melakukan tindakannya, meskipun ia menyadari bahwa orang lain tersakiti gitu, atau bahwa tindakan dia tuh menyakiti orang lain. Karena memang itu adalah tujuannya dia untuk melakukan bullying itu. Sehingga suatu perilaku sudah dikatakan bullying ketika ketiga aspek tadi disengaja berulang kali dan kekuasaan yang timpang itu terpenuhi. Gitu. Bullying ini pada dasarnya bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti di rumah, di tempat kerja, di komunitas, dan juga di sekolah atau konteks pertemanan. Berdasarkan data dari KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak.
Mungkin bisa dimajukan slide-nya. Mbak Karina. Ya, masih terus maju. Ya, satu kali lagi. Ya, oke. Nah, jadi dalam kurun waktu 9 tahun tadi dari 2011 sampai 2019 ada 37.381 pengajuan kekerasan terhadap anak. Dan untuk bullying di konteks sekolah dan sosial media untuk pada anak-anak sekolah, saat ini angkanya sudah mencapai 2.473 kasus. Dan grafiknya masih terus meningkat. Ini adalah yang dilaporkan dan berhasil didata. Bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak dilaporkan atau masih belum terdeteksi hingga saat ini gitu. Artinya kemungkinan besar angka yang sesungguhnya lebih banyak dari 2.473 kasus. Oleh sebab itu dalam pembahasan kali ini kita akan fokus pada kasus bullying yang terjadi pada anak-anak di usia sekolah. Gitu. Nah, jenis bullying itu sendiri dikelompokkan ke dalam 4 tipe, yaitu ada fisik, ada verbal, ada relasi, dan juga ada cyber. Untuk yang pertama, physical bullying, itu umumnya tipe ini mencakup tindakan seperti memukul, mendorong, menjambak, mengunci korban dalam ruangan tertentu, bahkan termasuk memeras atau merusak barang yang dimiliki si korban. Mungkin jenis ini lebih sering ditemukan ya secara umum gitu, atau bahkan ada juga lebih sering ditemukan juga pada bullying yang terjadi di antara anak lelaki gitu, pada kasus-kasus bullying antara anak lelaki. Nah, kedua adalah verbal bullying. Verbal bullying ini mencakup ucapan-ucapan seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, memberi panggilan nama, name calling gitu, terus sarkasme, mengintimidasi, dan memaki. Jenis ini sering ditemukan baik pada bullying antar anak perempuan maupun anak lelaki. Sedangkan yang ketiga yaitu relational bullying. Ini seringkali juga disebut dengan social dan emotional bullying. Karena tindakan-tindakannya seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi, terus mengusahakan gimana supaya persahabatan atau pertemanan itu rusak sehingga berujung pada mengucilkan atau mengabaikan seseorang gitu. Terus menyebarkan rumor atau bahkan menyebabkan orang lain untuk turut menyakiti seseorang. Dan yang terakhir itu cyberbullying. Ini juga sekarang udah mulai cukup ramai gitu. Ini mencakup tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik gitu. Bisa berupa rekaman, video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial, mengirimkan pesan, gambar atau video yang menyakitkan seseorang gitu, atau mempublikasikan data personal dan menyebarkan foto atau video yang mempermalukan dengan tujuan untuk balas dendam atau dibarengi dengan intimidasi atau pemerasan. Seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa bullying nggak cuma salah satu dari 4 jenis tadi. Mungkin banget untuk bullying merupakan kombinasi dari keempat jenis ini gitu. Jadi bisa aja bullying fisik dan verbal gitu, atau justru empat-empatnya dilakukan, itu sangat mungkin gitu. Nggak ada batasan bahwa salah satu jenis bullying saja yang harus dilakukan baru masuk ke dalam bullying. Seperti itu. Tapi pertanyaan pentingnya adalah sebenarnya kenapa sih anak-anak bahkan yang masih SD itu bisa membuli gitu loh. Perlu banget bagi kita orang tua maupun orang dewasa untuk mengingat bahwa anak-anak belum tentu membuli karena mereka adalah anak yang nakal atau anak yang jahat. Seringkali mereka terlibat dalam perilaku-perilaku beragam yang sesungguhnya tidak mencerminkan diri mereka sendiri. Artinya, anak-anak membuli bisa karena berbagai macam alasan. Boleh next. Yang pertama itu adalah social learning. Dalam social learning ini adalah ketika anak belajar untuk confirm atau menyesuaikan diri terhadap kultur atau terhadap kebiasaan di lingkungannya. Artinya mereka belajar bersikap dari mencontoh perilaku orang lain. Contohnya, ayah yang melakukan kekerasan kepada ibu, sehingga yang anak tangkap, nggak apa-apa nih bagi kita untuk mengancam atau overpower demi mendapatkan apa yang kita mau gitu. Kemudian anak akan mencontoh, belajar untuk mencontoh ketika dia mau sesuatu, dia nangis, dia gigit atau mukul orang tuanya. Dan kemudian karena orang tua ingin menghentikan perilaku tadi, gitu, entah itu karena malu atau entah itu karena sakit, entah itu karena apapun, orang tua akhirnya memberikan apa yang anaknya itu mau gitu loh. Jadi hal ini yang akan dipelajari oleh anak. Bisa juga karena mereka menindas orang lain karena mereka pun diperlakukan demikian oleh orang terdekatnya gitu.
Sehingga mereka merasa bahwa perilaku tersebut tuh normal, biasa saja, it's fine melakukan hal tersebut. Hal ini seringkali terjadi pada anak yang berasal dari keluarga atau lingkungan di mana ia secara terus-menerus menyaksikan atau bahkan menjadi korban dari kekerasan itu sendiri. Atau justru karena mereka udah dibully nih, mereka udah merasa tersakiti, terus mereka merasa ditindas terus, mereka berusaha untuk membuktikan kekuasaan mereka dengan cara berperilaku agresif kepada orang lain. Yang kedua adalah parenting style. Terdapat dua parenting style yang sangat mungkin menjadi faktor resiko terjadinya bullying, yaitu permissive parenting dan authoritarian parenting style. Dalam permissive atau uninvolved itu yang tadi tidak terlibat parenting style itu, orang tua cenderung memiliki tuntutan yang rendah. Atau orang awam mungkin menyebutnya memanjakan anak lah gitu. Mereka terbiasa bahwa apapun yang mereka minta akan diberikan. Bahkan ketika mereka tantrum nih, orang tua akan mencoba untuk menyogok anak dengan barang yang diinginkan oleh anak gitu. Sehingga mereka akan tumbuh belajar bahwa semakin dia berperilaku buruk atau agresif, itu justru mereka akan mendapatkan apa yang dia mau gitu loh. Oleh sebab itu mereka akan tumbuh mempercayai bahwa dia bisa melakukan apapun sesuka mereka. Dan sedangkan untuk authoritarian parenting style, sebaliknya, orang tua tuh cenderung sangat keras dalam memberikan aturan maupun tuntutan. Kalau ada salah sedikit, langsung mendapat hukuman yang keras. Mereka melakukan sesuatu yang salah, langsung ditegur. Tidak terkecuali hukuman fisik seperti memukul. Sehingga anak cenderung melihat bahwa kekerasan itu adalah acceptable, bahwa orang yang memiliki kekuasaan boleh melakukan kekerasan terhadap orang yang lebih tidak berkuasa. Nah, yang ketiga adalah peer pressure. Beberapa anak membuli sebagai cara untuk fit in dengan suatu kelompok atau suatu teman yang populer, untuk bisa diterima secara sosial atau bahkan sebagai cara untuk melindungi diri dia sendiri agar dia nggak jadi korban gitu, nggak dikucilkan, nggak diejek oleh kelompok atau teman yang populer di dalam lingkungannya. Atau beberapa anak bahkan simply merasa bahwa apa yang dilakukan kepada korban itu lucu atau sebagai sarana yang hiburan gitu buat mereka. Dan yang terakhir adalah need of power. Terkadang anak membuli karena mereka hanya membutuhkan seseorang yang secara emosional atau fisik memang terlihat lebih lemah, atau seseorang yang berbeda dari anak kebanyakan untuk merasa bahwa dirinya lebih kuat, untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat, lebih populer, lebih penting, atau untuk merasa bahwa dirinya dalam kendali gitu, memiliki kontrol terhadap situasi, memiliki kontrol terhadap orang lain. Ibaratnya mungkin kita taunya seperti ceritanya Snow White gitu ya. Ratunya kan nanya ke cermin, siapa yang paling cantik gitu, dan cermin selalu bilang dia. Sampai suatu ketika cermin bilang Snow White lebih cantik daripada si ratu. Akhirnya dia nyuruh pemburu untuk membunuh si Snow White karena rasa jealous, ngerasa dikalahkan gitu. Nah, hal ini bisa menjelaskan kenapa anak membuli karena need of power gitu. Mereka melihat dan menilai diri mereka berdasarkan penilaian teman-temannya. Penilaian teman-teman itu dianggap sebagai cermin tadilah, si magic mirror itu gitu. Dia melihat bahwa anak-anak yang diem dan menerima perilaku dia, atau melihat kayak gitu tapi ya udah deh diem aja deh yang kayak gitu. Nah, itu secara tidak langsung membuat dia sebagai refleksi penerimaan dari teman-teman ini bisa jadi mendukung kebutuhan dia untuk menjadi yang paling kuat gitu. Membuktikan bahwa oh iya memang dia yang kuat, memang dia yang in control gitu. Anak-anak pun secara intuitif tahu kalau dia menghancurkan image kekuatannya si bully tadi, bisa jadi mereka yang akan kemudian kena bullyingnya itu gitu, sehingga tercapailah need of power-nya si anak gitu. Nah, lalu bagaimana nih kita tahu bahwa anak memang mengalami bullying? Kecuali anak memberitahu kita tentang bullying itu sendiri yang dia alami, atau memiliki tanda-tanda fisik seperti memar atau lebam yang terlihat jelas, mungkin sulit bagi kita untuk mengetahui apakah anak menjadi korban bully, gitu kan. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai warning sign yang akan membuktikan atau akan memberitahu kita bahwa oh anak ini sedang mengalami bullying nih, kemungkinan besar. Gitu. Nah, beberapa di antaranya adalah tanda-tanda fisik. Seperti tadi, lebam, memar, ada luka, atau anak tiba-tiba pulang berdarah gitu. Atau tiba-tiba ada barang seperti pakaian, buku, atau barang elektronik atau perhiasan yang rusak atau hilang tanpa anak menjelaskan lebih lanjut gitu.
atau anak menunjukkan tanda-tanda gangguan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, atau mual, atau tiba-tiba dia ngeluh selalu merasa tidak sehat di pagi hari gitu kan, nggak enak nih pagi-pagi gitu. Yang kedua adalah perubahan perilaku dan psikologis atau emosi gitu. Anak berperilaku berbeda atau tampak cemas gitu. Kita kelihatan banget, kok anak kelihatannya cemas ya, nggak mau makan, atau tiba-tiba makannya jadi nafsu makannya jadi turun, nggak tidur dengan nyenyak, atau tidak mau melakukan hal yang biasanya mereka sukain gitu. Tiba-tiba nolak melakukan hal tertentu yang udah jadi rutinitas mereka. Atau anak terlihat untuk lebih murung atau lebih mudah kesal dari biasanya, cenderung menghindari situasi tertentu kayak misalnya harus naik bus ke sekolah atau pergi sama teman atau ikut ke acara sekolah, itu dia menghindar gitu. Itu adalah tanda-tanda tertentu dalam perubahan perilaku. Misalnya anak juga bisa aja memilih untuk diam atau malah marah saat kita mencoba membahas sekolah gitu. Atau ketika dia buka handphone atau dia habis buka komputer, tiba-tiba dia kelihatan lebih murung atau dia berubah jadi lebih emosional gitu. Mulai minta uang jajan lebih tanpa penjelasan yang jelas atau bahkan dia mencuri uang gitu kan. Ini adalah tanda-tanda dari perubahan psikologis atau perilakunya anak gitu. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda pendidikan. Yang dimaksud dari tanda-tanda pendidikan ini adalah seperti misalnya anak tiba-tiba hilang minat pada tugas sekolah gitu, males-malesan ngerjain tugas sekolah, atau dia sering pergi ke UKS untuk menghindari kelas. Kita dapat laporan dari guru bahwa ini anak sering ke UKS terus loh, sekarang ke UKS terus gitu. Atau prestasi di sekolahnya sekarang kok mulai turun ya, pekerjaan rumah sering nggak dikerjain, atau tiba-tiba di sekolah dia suka bengong gitu. Nah, laporan-laporan guru terkait perilaku anak, dia memalsukan sakit, dan dia minta ditemenin ke sekolah, atau bahkan menolak untuk pergi ke sekolah, itu adalah tanda-tanda pendidikan yang mungkin menjelaskan bahwa saat ini anak mungkin ada sedang mengalami bullying gitu. Nah, atau bagaimana kalau misalnya kita tahu anak justru si pelaku bullying gitu. Nah, yang pertama adalah lack of empathy. Kita sadar bahwa anak kurang memiliki rasa empati. Mereka cenderung untuk terlihat tidak toleran atau sering menghina anak-anak yang berbeda atau aneh, termasuk komentar-komentar di belakang anak tersebut gitu. Mereka sering meledek atau mengejek orang lain. Terus yang kedua adalah kontrol dan popularitas. Anak, kita sama-sama melihat bahwa oh ternyata anak punya keinginan yang sangat kuat nih untuk mengontrol atau untuk menjadi superior gitu. Sangat eksklusif, misalnya menolak untuk melibatkan anak-anak tertentu dalam bermain atau belajar gitu. Atau hanya mau bermain dan belajar dengan orang-orang tertentu yang dia pilih. Anak juga terlihat sangat peduli gitu loh untuk menjadi populer atau mempertahankan popularitasnya. Dia akan melakukan segala cara untuk mempertahankan popularitasnya. Ini beberapa contoh dari sign-sign anak adalah bully gitu. Dan yang ketiga misalnya social skills. Kita sama-sama tahu bahwa keterampilan sosial dan interpersonal anak kurang berkembang. Dan dia akan terus bertahan dalam perilaku yang tidak menyenangkan itu, bahkan setelah kita menyuruh dia untuk berhenti atau kita ngasih masukan ke anak gitu. Dan yang keempat adalah agresivitas. Anak cenderung menyerang duluan sebelum orang lain sempat menyerang. Atau yang sangat sangat bahayanya lagi adalah menyakiti hewan atau menyakiti boneka. Terus tampak memperoleh kesenangan dari rasa sakit atau penderitaan orang lain gitu. Dan yang kelima adalah extra money atau extra barang gitu. Tiba-tiba dia punya uang, tiba-tiba dia punya mainan, atau tiba-tiba dia punya barang lain yang pada dasarnya bukan punya dia gitu. Atau tiba-tiba dia punya suatu barang yang ketika ditanya dia nggak bisa menjelaskan itu dari mana gitu. Atau dia cuma bilang, ada kemarin beli gitu. Ataukah kemarin dikasih gitu. Dan yang terakhir adalah experiences atau pengalaman. Terdapat riwayat terintimidasi oleh teman, atau dia punya riwayat diintimidasi atau dibully sama saudara atau orang tua sendiri bahkan gitu. Jadi dia bisa aja itu menjadi tanda-tanda bahwa dia akan mengarah ke arah bully gitu. Terus bagaimana bahwa anak mengamati kita orang tua misalnya bergosip gitu kan. Nah, memang sebagai manusia wajar banget kalau misalnya kita gosip atau kita melakukan sesuatu yang sebenarnya termasuk ke dalam ranah penindasan juga gitu. Dan itu wajar aja, bukan berarti kita orang jahat gitu kan. Tetapi pikirkan tentang perilaku kita ini dan tanyakan apakah anak-anak kita juga menunjukkan sifat-sifat ini. Karena kalau iya, mungkin itu saatnya kita mengubah kebiasaan kita juga. Nah, jadi sebagai orang tua nih,
langkah tepat apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi kasus bullying? Yang pertama adalah dalam mencegah. How to bully proof our child gitu. Gimana caranya kita bisa melindungi anak dari bullying itu sendiri. Langkah yang paling efektif untuk mencegah anak menjadi korban bullying maupun pelaku sih sebenarnya adalah memastikan bahwa mereka tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta. Tanamkan self-esteem penghargaan diri yang sehat gitu loh. Bangun self-esteem mereka sejak awal. Temukan kekuatan dan kompetensi yang mereka miliki. Jangan sampai kita luput dari talent atau kemampuan yang mereka punya hanya karena kita memfokuskan anak sebagai small version diri kita. Kita terlalu memaksakan anak untuk menjadi diri kita, untuk sesuai dengan diri kita, sehingga akhirnya kita lupa bahwa mereka punya keinginan tersendiri, mereka punya kekuatan tersendiri, dan mereka punya kompetensi sendiri. Gitu. Biarkan mereka untuk explore, berikan mereka kesempatan untuk mengenal diri mereka sendiri. Karena dengan begitu mereka akan semakin mengenal diri mereka dan mereka akan semakin menghargai diri mereka. Selain itu seringkali kan anak lebih sering mendengar komentar negatif dibandingkan komentar positif. Karena memang terbiasa kita lebih mudah menegur dibandingkan memberikan pujian gitu. Dan ini adalah human nature. Contohnya anak main dengan tenang di suatu ruangan gitu ya. Nah kita diam aja, kita santai-santai aja. Karena oh berarti anak oke, mereka anak berarti baik-baik aja gitu. Nah, tapi ketika tiba-tiba anak ngelempar bola dengan kencang, terus kita negur, jangan keras-keras coba mainnya. Nah, kita cenderung speak up hanya ketika anak melakukan sesuatu yang harus dibenerin atau ketika anak kita ngerasa anak harus dikontrol gitu. Nah, automatic response seperti inilah yang harus kita perhatikan agar anak memiliki self-esteem yang sehat. Jadi kita tidak hanya menyadari ketika anak melakukan kesalahan, melainkan kita juga menyadari bahwa ketika anak melakukan sesuatu dengan benar. Gitu. Berikan pujian yang spesifik kepada anak dibandingkan hanya memberikan pujian kayak oh kamu anak pinter ya gitu. Coba sampaikan hal-hal yang kita sadari seperti misalnya effort atau usahanya si anak gitu. Contohnya, mama lihat tadi kamu nyuapin adik, mama seneng deh, bangga deh dengan tanggung jawab kamu gitu. Jadi kita benar-benar melihat memberikan pujian yang spesifik ke dalam usahanya dia, ke dalam effortnya dia gitu. Dengan begitu anak pun bisa melihat apa sih kekuatan yang mereka miliki, apa sih kelebihan yang dari mereka gitu. Istilahnya kita menjadi cermin dari si anak itu untuk menilai dirinya sendiri gitu. Terus yang kedua, bimbing anak untuk terbiasa melakukan positive self-talk. Seperti misalnya kayak dia bilang ke diri dia sendiri, oh saya mampu kok, saya bisa melakukannya kok, dan sebagainya. Sehingga pada momen-momen di mana anak mulai meragukan kemampuan dia bisa melakukan positive self-talk terhadap dirinya sendiri sebagai pertolongan pertama mereka gitu loh, untuk menjaga dignity mereka gitu loh, menjaga tadi harga diri mereka. Dan yang ketiga adalah membantu anak untuk terus belajar dari kesalahan. Penting sekali bagi anak untuk tahu bahwa it's okay to make mistakes gitu loh. Untuk nggak apa-apa kok kita melakukan suatu kesalahan. Karena mereka perlu tahu bahwa kita pun sebagai orang tua tidak sempurna. Dan kita pun tidak mengharapkan mereka untuk menjadi sempurna. Melainkan kita perlu memberitahu mereka, kita perlu membimbing bahwa mereka bisa loh belajar dari kesalahan tersebut dan move on gitu loh. Kemampuan ini yang akan sangat membantu dalam penerimaan anak, khususnya dalam bullying gitu. Karena ketika menghadapi kegagalan maupun suatu masalah, mereka tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Dalam bullying, mereka mendapatkan suatu tindakan yang tidak adil secara langsung tanpa mereka melakukan suatu kesalahan. Tapi sayangnya pada anak-anak dalam korban bullying, mereka justru merasakan bahwa ini pasti sesuatu ada yang salah nih dari saya. Saya pasti melakukan sesuatu yang salah. Saya tidak sempurna, saya kurang di sini. Makanya itu yang menciptakan orang-orang mau bullying saya gitu. Nah, ini yang akan membantu anak bahwa bullying itu bukan kesalahan mereka gitu. Dan yang paling penting adalah membekali anak dengan keterampilan sosial yang baik, yaitu dengan memberikan contoh perilaku sosial yang positif tentu saja, apalagi untuk anak-anak. Keterampilan untuk blend in, untuk menyesuaikan diri di setiap situasi sosial, dan keterampilan untuk memulai percakapan duluan. Kita perlu mencontohkan dengan kita senyum duluan ke orang lain, atau menyapa duluan gitu, atau ketika ada sekelompok anak lagi main, kita membimbing anak nih untuk bertanya duluan, aku boleh gabung nggak? Atau boleh ikutan nggak? Gitu. Dan menyiapkan anak bahwa tetap ada kemungkinan bahwa ia akan ditolak gitu. Dan ketika ia mendapatkan tidak, it's fine gitu. Kita bisa mencoba lagi di lain waktu. Dan dia bisa menjawab, oke, kalau gitu aku coba nanti next time ya gitu. Karena dengan melakukan pendekatan pertama, anak belajar untuk memerhatikan dan mencari cara yang positif untuk bisa fit in di suatu situasi sosial gitu loh.
itu kemungkinan besar dia akan lebih bisa diterima dan kemungkinan besar dia akan bebas lah itu dari target menjadi korban bully gitu. Selain itu, kita juga perlu untuk mencontohkan anak untuk menjadi pendengar yang baik. Cara yang paling mudah dalam mengajarkan ini tentu saja dengan kita sendiri untuk menjadi pendengar yang baik bagi anak gitu loh. Dan apabila anak melakukan kesalahan dan ini kita akan memaafkan anak gitu. Selain itu kita juga bisa be willing to apologize gitu loh. Walaupun kita adalah orang tua, walaupun kita adalah istilahnya ada di atasnya anak lah istilahnya gitu. Tapi kita tetap meminta maaf ketika kita melakukan sesuatu kesalahan gitu. Kita tetap menyadari kesalahan kita dan kita tetap meminta maaf gitu. Sehingga anak pun melihat bahwa tidak ada tuh misalnya kalau misalnya orang yang lebih tua atau orang yang lebih kuat itu boleh dengan gampangnya menyakiti orang, itu tidak gitu. Nah, anak juga perlu tahu bahwa mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa mengurangi sikap menghargai mereka kepada orang lain. Misalnya berikan mereka keterampilan untuk kalau misalnya mereka nggak suka, mereka bilang, aku nggak suka lo ini, gitu. It's okay untuk bilang enggak, gitu. It's okay untuk menolak. Karena dengan hal-hal yang seperti itu, anak menjadi lebih asertif, gitu. Dan jangan lupa, kita juga perlu memberikan kesempatan untuk anak untuk bergabung dalam klub atau organisasi yang sesuai dengan usianya, sehingga mereka bisa semakin melatih keterampilan sosial tadi. Dan tentu saja, kita juga perlu untuk membekali anak dengan informasi tentang bullying itu sendiri. Sehingga ketika benar terjadi, setidaknya anak bisa melihat tanda-tandanya, menyadari dan tahu langkah pertama atau hal mendasar apa sih yang harus dia lakukan. Tapi, bagaimana sih kita memulai percakapan itu gitu loh. Gimana kita talk about bullying, apalagi dalam anak-anak yang masih muda gitu kan. Apa aja sih yang harus dibicarakan atau disampaikan kepada anak mengenai bullying? Nah, sama seperti kita mencari tahu informasi mengenai bullying untuk pemahaman kita sendiri, kita juga perlu memberitahu anak mengenai apa itu bullying dan tanda-tanda bullying serta batasannya. Kita juga perlu memberitahu kepada anak mengenai langkah penting mendasar apa sih yang bisa mereka lakukan ketika mereka menjadi target dari bullying. Sepertinya berusaha untuk selalu berada dalam jangkauan guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya gitu, karena itu akan melindungi dia. Terus dia berusaha untuk tidak sendiri, tidak membalas kecuali mereka merasa bahwa mereka harus melakukan untuk melindungi diri mereka sendiri gitu kan. Karena bisa saja nanti orang akan berbalik menuduh dia bahwa dia adalah pelaku gitu, karena sama-sama melakukan kekerasan tadi gitu. Terus kita perlu juga mengasih tahu anak bahwa basic strategy itu adalah mereka perlu loh untuk melaporkan kejadian ini kepada kita gitu, orang tua atau orang dewasa atau guru gitu. Dan apabila sesuatu terjadi secara online, penting banget untuk mereka tidak merespon sebelum berdiskusi dengan kita. Ini perlu kita tanamkan kepada anak gitu, karena di dalam cyber, apalagi di dalam secara online, rekam jejak itu selalu ada gitu loh. Jadi apa yang kita ucapkan perlu banget untuk kita pikir, untuk pertimbangkan gitu. Dan kemungkinan kita juga harus memberikan kepada anak bahwa anak jangan menghapus rekam jejak tersebut. Semua ejekan, semua kata-kata yang ada di dalam online itu kepada dia, itu harus disimpan. Karena terkadang itu bisa menjadi bukti yang dibutuhkan pada saat kita intervensi gitu. Nah, informasi lainnya adalah apa yang bisa anak lakukan apabila mereka menjadi bystander. Karena bystander itu juga penting, yaitu menunjukkan support gitu. Mereka harus menunjukkan support seperti dengan mendengarkan anak yang menjadi korban gitu kan. Terus menjelaskan kepada anak pentingnya untuk melaporkan kasus bullying kepada orang dewasa atau guru. Karena terkadang korban takut untuk melaporkan, sehingga kita sebagai bystander, anak sebagai bystander bisa loh untuk melaporkan itu kepada orang yang berwajib gitu. Kita juga perlu menekankan kepada anak bahwa ada beberapa pengecualian di mana ia sebaiknya tidak mengintervensi secara langsung gitu loh, karena akan membahayakan dirinya dia juga gitu. Seperti misalnya kalau misalnya pelaku ternyata punya senjata tajam gitu, atau ternyata dia terdapat beberapa pelaku, atau apabila pelaku sangat agresif gitu loh. Jadi sebaiknya dia segera mencari bantuan orang dewasa dibandingkan pada saat itu juga stand up untuk membela si anak itu gitu. Ada website yang khusus dibuat sebagai platform informasi bullying bagi anak. Penggunaan website ini tetap sebaiknya didampingi oleh orang tua, sehingga orang tua bisa memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh gitu loh. Sedangkan untuk anak usia preschool, TK gitu, ada baiknya menggunakan dongeng atau buku cerita, karena lebih dapat diterima oleh anak-anak usia TK gitu.
Dan memang untuk informasi-informasi seperti ini memang sebaiknya dimulai dari awal gitu, sehingga anak tahu pertemanan apa sih yang seharusnya yang sebenarnya yang normal gitu, dan tanda-tanda seperti apa sih yang itu ternyata udah bullying dan dia harus melapor kepada orang tua gitu. Dan yang paling penting adalah menyiapkan anak bagaimana cara menghadapi bullying itu sendiri. Di sini mungkin kelihatan tulisannya ignore ya, karena coba kita lihat di sini ada segitiga bullying, atau disebut juga dengan the bullying triad gitu. Di dalam segitiga itu, di dalam segitiga itu kita lihat di situ ada victim, ada bystander, ada bully. 3 peran utama gitu. Dalam bully perannya adalah tentu aja sebagai yang memulai dan menentukan kapan serta bagaimana pertunjukannya dia berlangsung. Sedangkan untuk victim itu adalah bintang dari pertunjukan itu. Reaksi si victim ini yang akan menjadi puncak acara. Sedangkan bystander punya peran sebagai penonton. Kalau nggak ada penonton, tentu aja nggak ada pertunjukan, nggak akan seru gitu. Nah, pelaku ini tidak mencari konfrontasi. Mereka mencari reaksi ketakutan, mereka mencari reaksi kecemasan, takut gitu dari si korban. Sehingga ketika mereka mendapatkan respon yang tidak diharapkan, misalnya seperti diabaikan, diketawain, atau justru dikonfrontasi balik, mereka kemungkinan besar nggak akan mencoba ke anak yang sama lagi. Nah, karena pelaku nggak mau power mereka, kekuasaan mereka itu terlihat nggak berdaya, dipertanyakan sama orang, atau justru malah direndahin sama orang. Mereka nggak mau. Jadi, mereka kemungkinan besar akan mencari orang lain, atau nggak akan mengulangi hal yang sama ke anak yang sama, gitu. Nah, sehingga cara yang paling tepat bagi orang tua adalah role play dengan anak. Role play latihan, bagaimana salah satu yang efektif untuk menyiapkan anak menghadapi si bully itu. Jelaskan bahwa anak bisa mengontrol respon mereka. Bagaimana ia merespon dapat membuat situasi semakin panas atau justru akan membuat itu menjadi dingin gitu loh. Strategi yang baik adalah dengan merespon dengan tegas, misalnya dengan kalimat yang sederhana dan asertif seperti, itu penilaian kamu doang, aku sih nggak akan menanggapi itu ya, terus kemudian dia pergi gitu. Latihan bersama dengan anak agar ia bisa menatap muka dan mata si pelaku ketika mengatakan kalimat tadi dan dengan pengucapan yang tegas. Karena terkadang anak juga bisa menyetujui ucapan pelaku. Misalnya nih, pelaku ngejeknya dasar mata 4 gitu. Nah, anak bisa menjawab dengan tertawa kayak, haha, emang nih penglihatan aku emang jelek gitu loh. Karena dengan hal-hal yang seperti itu kita mengiyakan, bully akan bingung, mereka harus ngapain lagi, mereka akan cari ejekan-ejekan lagi. Tapi setiap kita merespon dengan hal yang sama, kita mengiyakan, mereka akan bingung, mereka mau ngapain lagi gitu loh. Karena tidak tercapai itu, rasa sakitnya, menyakitinya itu tidak tercapai gitu. Jadi para bullying memang senang saat ejekan mereka membuat korbannya tersakiti. Oleh sebab itu kunci utama dari sini adalah membantu anak untuk belajar mengabaikan atau tidak membiarkan ejekan tersebut menyakitinya gitu. Itu adalah kunci utamanya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya itu udah terjadi? Anak udah mengalami si bullying itu gitu loh. Anak udah tersakiti, anak udah mengalami semuanya. Jadi ketika bullying sudah terjadi dan ternyata anak adalah korban dari bullyingnya, apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus segera ambil tindakan saat anak mengatakan dia dibully. Bekerja sebagai tim sekolah dalam mengintervensi. Kita harus meyakinkan kepada anak bahwa kita percaya dan bahwa mereka tidak sendiri gitu loh. Jadi sampaikan bahwa kita berada bersama dia dalam permasalahan ini. Be a good listener, karena kita pasti akan merasa panik dong. Kita akan merasa cemas gitu. Anak dibully, anak gimana nih? Ntar besok ke sekolah gimana nih? Gitu. Tapi kita perlu untuk tetap tenang tanpa menginterupsi ceritanya si anak. Karena kita harus mendorong anak agar ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi, tanpa ia merasa kita menyerang juga gitu loh. Jadi kita tahu apa yang dipikirkan oleh anak, apa yang sepenuhnya dirasakan oleh anak. Dan ketika kita sudah tahu, kita akui apa yang dia rasakan, baik itu rasa sedih, baik itu rasa takut, maupun rasa malu. Kita nggak menuntut anak untuk memiliki emosi lain atau merasakan hal lain yang tidak dirasakan oleh anak itu. Yakinkan juga yang kedua adalah bahwa ini bukan kesalahan mereka. Seperti yang tadi disebutkan bahwa anak korban bullying kecenderung untuk merasa dan menitik beratkan kesalahan itu pada diri mereka sendiri gitu loh. Nah, jadi dengan ini kita terjadi bukan karena ia melakukan sesuatu atau ia kurang baik gitu. Kita harus menekankan itu bahwa tidak ada seorang pun yang pantas diperlakukan seperti ini, termasuk dirinya sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah membuat plan bersama-sama.
anak memiliki hak untuk merasa aman secara fisik maupun emosi di sekolah. Sehingga kita bisa bertanya nih kepada anak, apa sih yang kita bisa bantu? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dia merasa aman di sekolah gitu. Jangan meminta anak untuk lari atau membalas si bully itu. Karena bisa aja anak justru malah jadi terluka gitu kan. Karena itu agresi dengan ditambah dengan agresi gitu. Jangan lupa kita juga kayak kan keseringan kayak respon pertama kita, mana sih orang tuanya? Ayo kita ngomong langsung sama orang tuanya gitu kan. Nah itu jangan dilakukan karena hampir kemungkinan besar tidak akan mencapai titik tengah gitu loh kalau misalnya kita langsung berbicara dengan orang tua si bully gitu. Jadi memang paling benar adalah membiarkan sekolah sebagai pihak mediasi yang kemudian akan berbicara dengan orang tua si bully gitu. Kecuali kita udah kenal dekat dengan orang tuanya gitu dan kita tahu respon mereka akan positif dengan hal ini gitu. Dan yang paling penting adalah kita juga orang tua pasti respon pertamanya seringkali nyalahin sekolah. Kok sekolah bisa sih diem aja ngelihat anak kayak gitu gitu. Nah tapi penting banget untuk kita untuk tidak menyalahkan pihak sekolah gitu loh. Sebaliknya justru kita harus jadi satu tim dengan sekolah atau guru gitu sehingga kita bisa melakukan intervensi yang terbaik untuk anak. Dan yang keempat, sehingga ketika kita lapor kepada pihak sekolah, sekolah juga akan bekerja sama dengan kita gitu. Temui guru dan kepala sekolah, tanyakan intervensi apa yang tersedia di sekolah, tindakan apa yang mereka ambil untuk meyakinkan keamanan anak gitu. Dan kita juga tentu aja harus follow up terus. Nah, setelah ini semua teratasi, baru nih kita bangun self esteem anak dan social skills anak seperti pada cara pencegahan tadi itu gitu. Nah, tapi bagaimana kalau anak ternyata adalah pelaku dari bullying? Kayak kita udah menyiapkan segala macam skenario bahwa anak sebagai korban, tapi kenapa kalau tiba-tiba ternyata anak adalah pelaku, kita pasti kaget banget dong gitu. Kita panik dong, karena kok bisa sih anak kita justru yang melakukan gitu? Atau kadang-kadang kita merasa denial gitu, kayak nggak mungkin nih anak kita begini, nggak mungkin gitu. Ini anaknya aja yang salah gitu. Ini hal-hal yang nggak akan memperbaiki situasi gitu loh. Nah, justru sebaliknya, kalau kita mendengar kabar bahwa anak itu aja pelaku, kita tetap harus love them unconditionally gitu loh. Kita harus tetap memberikan mereka kasih sayang sepenuhnya dan tetap menghargai anak gitu loh. Bicarakan dengan anak mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi, dengarkan tanpa memotong pembicaraan si anak karena pahami kita di balik perilaku anak seperti yang tadi, di balik perilaku anak pasti ada makna dan ada alasan tertentu gitu loh. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak dan sebaliknya pahami dulu alasan di balik perilaku bullyingnya anak gitu loh. Nah, meskipun begitu, kita tetap harus menyampaikan kepada anak dengan jelas dan asertif bahwa perilaku bullying itu nggak tepat dan harus berhenti gitu loh. Ada loh cara-cara lain yang bisa dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Berikan konsekuensi terhadap perilaku bullying anak gitu loh. Kalau anak melakukan bullying lagi, apa yang bisa kita kontrol gitu loh dari anak gitu. Nah, serta memberikan ekspektasi yang realistis dalam perubahan perilaku anak gitu. Bukan yang menuntut 100% anak harus berubah secara instan gitu. Yang ada kalau misalnya kita melakukan itu, anak justru akan semakin membangkang gitu loh. Justru dia akan semakin melakukannya gitu. Mereka ngerasa nggak diterima. Nah, selain itu perlu juga nih bagi kita untuk mempertahankan diskusi dan komunikasi ini dua arah. Bukan cuma orang tua aja, bukan cuma kita yang memberikan masukan gitu loh. Tapi kita juga harus memberikan kesempatan untuk anak memberikan versinya dia gitu, menyampaikan cerita versi dia gitu. Bantu anak untuk menemukan cara bagaimana menyelesaikan masalah yang dia perbuat ini. Gitu. Nah, setelah permasalahan itu teratasi, setelah secara istilahnya dalam emergency aid-nya lah kita udah lakukan, nah kita bisa bantu anak nih untuk memperbaiki perilakunya dan memutus rantai bullying-nya itu. Yaitu seperti pencegahan yang tadi, ajarkan bagaimana anak harus memperlakukan teman-temannya. Teach friendship skills, perlakukan teman seperti dia mau diperlakukan. Tunjukkan dukungan dan bela temannya, bersikap jujur tapi nggak kasar. Dan dia menyakiti perasaan orang lain, ya dia harus minta maaf gitu. Terima teman apa adanya dan hargai kebutuhan teman. Hal-hal seperti ini adalah keterampilan sosial yang harus ditanamkan kembali kepada anak. Lalu teach interpersonal skills, ajarkan bagaimana anak bisa membangun rasa empati dan respect terhadap orang lain. Kalau ada orang yang berbeda dengan dia, kalau ada anak yang terlihat aneh, apa yang harus dia lakukan gitu. Kenapa anak itu bisa begitu dan dia harus bersyukur dengan kondisi dia. Itu adalah rasa empati, interpersonal skills yang akan membantu dia untuk berhenti
membuli gitu. Dan kalau misalnya itu semua sudah dilakukan dan ternyata masih bermasalah, kita harus mau nggak mau kita harus mencari bantuan dari tenaga profesional gitu loh. Jadi kita bisa mencari dan kita bisa mendapatkan bantuan dari tenaga profesional jika dibutuhkan. Terus mungkin nggak sih korban tuh menjadi pelaku gitu loh? Oh iya, tentu aja, mungkin banget gitu loh. Memang sih mayoritas korban bullying menyimpan dampak bullying itu sendiri, rasa sakit mereka gitu, dan memilih untuk diam ke dalam diri mereka sendiri. Akhirnya justru manifest ke perasaan cemas, bahkan depresi gitu loh, tapi nggak berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, meskipun begitu ada beberapa kasus di mana korban justru membalikan kondisi mereka dengan mencari korban mereka sendiri gitu loh. Istilahnya kayak rantai, jadinya rantai bullying gitu. Mereka memperlakukan anak lain seperti yang mereka alami dengan tujuan agar anak lain juga merasakan rasa sakit dan tersiksa seperti yang mereka rasakan gitu loh. Nah, hanya saja menurut research memang mayoritas korban nggak agresif gitu loh. Mayoritas korban justru akan menginternalisasikan kekerasan tersebut ke dalam dirinya sendiri. Jadi justru dampaknya banyak ke dalam diri mereka sendiri. Kayak tadi nggak berkembang untuk self-esteem-nya turun, terus mereka akan merasa cemas, mereka merasa nggak berdaya, depresi, dan bahkan beberapa ada yang kasus sampai mereka bunuh diri gitu kan. Karena memang kebanyakan diinternalisasikan ke dalam diri mereka sendiri. Nah, tapi kan ada tuh, meskipun nggak mayoritas lah, meskipun cuma dikit, tapi kan ada tuh beberapa kasus yang mereka menjadi bullying lagi gitu. Jadi bagaimana cara mencegah agar anak yang menjadi korban nggak berubah untuk jadi pelaku gitu. Nah, pada dasarnya kita bisa mengimplementasikan konsep yang sama nih, seperti menghadapi bullying pada umumnya gitu. Hanya saja karena anak adalah korban dan juga pelaku, perlu ditekankan bahwa orang tua sebaiknya selalu memberikan unconditional love dan support kepada anak, sambil membangun kembali tuh self-esteem-nya, empatinya anak, mengajarkan social skills lagi, supaya mereka bisa diterima di lingkungan sosialnya, supaya mereka tahu bahwa perilaku itu nggak adil, dan bukan berarti mereka harus melakukan itu kepada orang lain lagi gitu. Tapi oke, ini terjadi pada saya, berarti apa yang harus saya lakukan, dan itu yang harus ditanamkan kepada anak gitu. Jadi build a healthy self-esteem, teach social skills, memberikan unconditional love and support, dan juga nurture empatinya dia. Slide-nya boleh next. Iya, itu tadi unconditional love, nurture, empathy. Nah, untuk mungkin apakah ada pertanyaan sejauh ini? Mbak Karina mungkin bisa bantu dimoderasin. Baik teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Bentar. Ini langsung saya bacakan ya Mbak Kanti pertanyaannya. Iya, boleh. Jadi yang pertama ada dari Ngesti Berlianto. Tingkat efek bullying. Mbak Kanti, saya mau bertanya terkait efek yang ditimbulkan tindakan bullying terhadap psikis anak. Mana yang lebih besar efeknya antara dampak yang dirasakan oleh psikis remaja dengan psikis anak akibat bullying? Mana yang lebih besar efeknya antara dampak yang dirasakan oleh psikis perempuan dibanding dengan psikis laki-laki akibat bullying? Seperti itu, Mbak. Dan catatan kasusnya sama, misalnya penjambakan rambut. Terima kasih. Oke. Ini langsung saya jawab aja berarti? Boleh, dijawab dulu, Mbak. Nah, sebenarnya ini semua akan sama efeknya. Mau itu kepada orang dewasa, mau itu kepada anak, mau itu kepada orang remaja, maupun itu pada perempuan, maupun pada lelaki, itu bisa berbeda-beda. Dan bisa aja sama gitu loh. Karena kenapa? Karena gini, balik lagi seperti yang kita bahas tadi, bahwa setiap orang punya rasa self-esteem yang berbeda itu loh. Ketika anak itu menjadi bullying, self-esteem-nya turun gitu kan, self-esteem-nya tuh rendah gitu loh. Mereka akan menganggap bahwa diri dia nggak berharga, bahwa diri dia memang pantas untuk mendapatkan perilaku seperti itu. Jadi memang mau dengan siapapun, mau itu dialami oleh remaja maupun itu anak, maupun itu perempuan maupun lelaki, pasti akan efeknya sama gitu, sama-sama menghancurkan ya diri anak itu gitu loh, menghancurkan rasa harga dirinya anak dan orang itu gitu. Itu sih paling jawabannya. Oke. Udah jelas sebelum itu. Apakah
Baik, terima kasih Mbak Kanti atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua berarti ya Mbak. Dari Rahmi Mustika. Apakah bisa disimpulkan bahwa anak yang punya konsep diri yang negatif cenderung menjadi korban bullying? Ketika terjadi bullying di luar sekolah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua korban, kepada orang tua teman anak kita yang merupakan pelaku, karena kadangkala orang tua si pelaku malah membela anaknya. Nah, kalau di sekolah kan ada tim sekolah yang jadi penengah dan ada buktinya. Tapi kalau misalnya orang tua sendiri yang melihat berulang kali anaknya dibully oleh temannya ketika bermain di lingkungan rumah, sebaiknya bagaimana ya Mbak? Mungkin saya jawab yang pertanyaan pertama itu, yang punya konsep diri yang negatif cenderung menjadi korban bullying gitu ya. Memang tidak selalu semua orang yang punya konsep diri yang jelek terus abis itu jadi korban bullying, nggak selalu gitu loh. Itu butuh kayak istilahnya orang yang punya konsep diri yang negatif itu terus tiba-tiba ketemu dengan pas banget dengan anak yang memang pembuli, barulah tuh terjadi bullying gitu loh. Tapi bahwa orang yang punya konsep diri yang negatif itu lebih rentan dengan bullying, iya gitu loh. Karena ya tadi dia aja kan apa yang dia nilai dengan diri dia sendiri itu kan terekspos ke lingkungan luar gitu. Ketika dia berinteraksi dengan orang, entah itu dia jadi lebih malu, entah itu dia jadi takut salah, terus akhirnya dia lebih cenderung diam, menghadap ke bawah, apa semua segala macam, itu kan tercermin dari perilaku si anak itu gitu loh. Nah, hal-hal seperti itulah, sisi-sisi yang seperti itulah yang ditangkap oleh si pelaku bullying. Oh, ini anak memang sasaran empuk nih, soalnya dia aja udah gampang, istilahnya dia rentan, dia gampang untuk merasa tersakiti gitu. Dia nggak yakin dengan diri dia sendiri. Jadi ketika dia diserang, dia akan semakin jatuh, dia akan semakin merasa sakit gitu. Itulah yang akhirnya terjadilah itu kenapa orang bullying cenderung akan mencari orang-orang yang dengan konsep diri yang rendah gitu, orang-orang yang rentan dengan bullying seperti itu. Karena di penilaian diri dia sendiri itu tercermin dalam perilakunya dia gitu. Istilahnya kayak memberikan sinyal, oh ya aku emang gampang dibully gitu. Kalau itu adalah pandangan yang dilihat dari si bully gitu. Nah, ketika terjadi bullying di luar sekolah, memang apalagi kalau misalnya orang tua sudah menyaksikan secara langsung, itu bisa banget tuh dibantu dengan direkam apa segala macam. Karena itu sebagai bukti rekam jejak yang tadi, itu akan sangat membantu ketika dalam proses intervensi. Ketika orang tua bilang, enggak, anak saya nggak melakukan itu ada buktinya gitu. Jadi sebisa mungkin memang balik lagi kita akan percaya dulu ke anaknya. Ketika anak melaporkan, ma aku dibully, pak aku dibully. Kita akan cari tahu kayak apa sih bulinya, kayak apa sih cara ininya. Kita langsung buat plan, gimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa memang perilaku bullying itu terjadi dan bisa kita istilahnya bisa kita stop lah gitu loh. Karena memang tidak yang tadi itu jangan langsung ke orang tuanya, karena pasti orang tuanya kemungkinan besar akan menolak, kemungkinan besar justru akan balik nyerang gitu, atau justru menyalahkan anak kita sendiri yang jadi korban gitu loh. Oleh sebab itu kita perlu untuk nyari mediasi lain, mediator lain. Kalau misalnya teman itu adalah di dalam satu lingkungan rumah yang sama, mungkin kita bisa bantu RT atau atau orang yang biasa kenal dengan kita masing-masing gitu. Kita bisa selalu minta bantuan orang. Baik. Terima kasih Mbak Kanti, itu sudah terjawab ya pertanyaannya Mbak Rahmi Mustika. Oke, kita lanjut nih Mbak Kanti, ada lagi nih. Ternyata cukup banyak yang bertanya Mbak. Lanjut. Bagus ini. Selamat siang, perkenalkan nama saya Adila Ardelia Kairunisa. Izin bertanya, bagaimana caranya menghilangkan rasa trauma bullying yang pernah ia rasakan waktu kecil dulu yang mengakibatkan korban menjadi menutup diri atau tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain dan tidak berani berbicara kepada orang lain karena ia selalu merasa overthinking jika orang yang diajak berbicara berpikir buruk tentang dirinya dan sampai sekarang ia masih saja menutup diri ke orang yang baru. Ini maksudnya berarti orang ini sudah dewasa ya? Dalam konteks orang ini sudah menjadi dewasa. Seperti itu, Mbak.
Ya, karena kalau misalnya untuk jadi, mungkin saya akan memberikan 2 contoh ya. Kalau misalnya itu ada di dalam anak-anak dan masih dalam, istilahnya masih dalam pengawasan orang tua bisa membantu, dengan yang tadi, membangun self esteem-nya kembali gitu kan. Tapi ketika dia sudah menjadi dewasa gitu, terus, mungkin istilahnya orang tua sudah tidak 100% punya, pengaruh langsung lah ke ada anak, ya berarti kita yang harus melakukannya, kita yang harus work on it gitu kan. Nah, mungkin gimana caranya untuk menghilangkan rasa trauma itu adalah dengan desensitisasi. Yang tadi, bahwa tidak semua orang adalah bullying gitu. Jadi coba kita mencari, explore aja gitu loh, explore pertemanan, beberapa yang mungkin nggak akan, akan memberikan, pengalaman yang baik, yang positif justru untuk kita gitu. Dan kedua adalah membangun diri kita sendiri tadi, untuk meningkatkan self esteem kita sendiri dulu gitu loh. Jadi mungkin dengan pertama explore dulu apa yang kekuatannya kita di mana gitu loh. Terus explore, kelebihan kita dan kita melakukan sesuatu yang kita bisa, yang kita memang mampu achieve bagian-bagian tersebut sehingga akhirnya esteem kita pun naik dan kemudian, ketika bersosialisasi dengan orang pun kita pasti tentu aja akan lebih percaya diri gitu loh. Nah, itu yang akan, membuat kita banyak mendapatkan pengalaman positif terkait, interaksi dengan orang gitu. Memang nggak gampang dan ini prosesnya pasti akan sangat lama apalagi udah trauma gitu loh dan udah punya pandangan bahwa semua orang pasti akan kayak gitu gitu. Kita akan overthinking dulu kan yang seperti tadi dibilang kayak, kalau misalnya ntar tiba-tiba kita ngapain ya, kita melakukan apa ya. Nah, lakukan aja tadi yang orang tua lakukan ke kita, self talk, positif self talk gitu loh. Kita bilang bahwa saya mampu kok, saya bisa kok. Itu aja yang kita lakukan gitu loh. Sedikit demi sedikit pasti kemungkinan besar nantinya akan kita akan desensitisasi terhadap trauma itu gitu. Baik, terima kasih Mbak Kandi. Itu nih ada Mbak ini yang mirip juga pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Kak Lisha. Pada saat saya sekolah dasar, saya mendapatkan tindakan bullying dari teman. Nah, saat sudah dewasa, mulai merasakan efek dari bullying itu, yaitu efek seperti seperti antisosial, menghindar dari keramaian, pendiam, dan tidak percaya saat bicara di depan teman. Yang ingin ditanyakan adalah, apakah efek ini bisa kita tangani sendiri, atau memerlukan seorang ahli terapi psikolog untuk menanganinya? Seperti itu, Mbak. Balik lagi ini adalah, jawaban yang cuma bisa dijawab oleh masing-masing orang sih sebenarnya. Kayak kalau pada saat, dalam tahapan ini kita merasa, oh kita masih bisa menghandle, kita masih bisa keluar dari ya istilahnya dampak negatif inilah gitu. Kita masih bisa bantu diri kita sendiri atau kita masih punya, support system di sekitar kita yang, bisa membantu dengan, recovery kita ini gitu. It's okay kita melakukan ini sendiri gitu. Tapi ketika kita merasa overwhelmed, kita udah merasa, kayaknya kita nggak sanggup deh. Kayaknya saya butuh bantuan deh. Karena itu semua ada di diri kita gitu. Batasan itu ada di kita. Ketika kita merasa bahwa, ini kita butuh bantuan, why not cari terapi psikolog gitu atau untuk seorang ahli yang untuk bisa membantu, yang benar-benar paham atau bisa membantu dia untuk recovery-nya gitu. Oke, berarti balik lagi ke diri masing-masing gitu ya, Mbak? Oke, terima kasih, Mbak. Nah, untuk selanjutnya, Mbak, ada lagi yang bertanya dari Kak Dara. Apakah tidak masuk ke dalam circle sebuah pertemanan itu termasuk ke dalam bullying? Karena circle pertemanan saat ini sedang hype banget dan jadi hal yang meresahkan bagi anak-anak remaja. Oke. Maksudnya apa ya? Kalau kita nggak masuk dalam circle, itu termasuk dalam bullying gitu ya? Iya. Mungkin gini, ketika kita tidak masuk dalam circle, kemungkinan itu ada 2 kemungkinan. Memang satu, memang sengaja dikucilkan gitu kan. Ketika itu sengaja dikucilkan ya memang berarti ya mulai mengarah ke dalam bullying gitu. Mengucilkan, menyakiti itu masuk. Tapi saat ini kan lagi hype memang dan beberapa orang memang mulai merasa bahwa kalau misalnya sekarang tuh kita bisa nih circle doang yang kayak geng-gengan lah istilahnya zaman dulu gitu kan. Dalam circle itu memang ya saya lebih nyaman untuk berbicara dengan beberapa orang ini. Ada beberapa informasi yang memang saya lebih nyaman untuk berbagi dengan beberapa orang ini. Jadi ketika kita tidak masuk dalam circle itu, it's fine. Bukan karena tujuannya menyakiti gitu loh. Jadi memang ada 2. Dan kita perlu tahu jelas sumbernya mana. Gitu. Yang satu apakah karena memang tujuannya dikucilkan, atau yang satu ya memang karena kita tidak cukup dekat untuk mendapatkan informasi yang nyaman dia bagikan. Gitu.
Jadi kembali lagi antara dua alasan itu. Kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu. Maksudnya nggak semua hal terus tiba-tiba ini bullying gitu, atau ini satu hal tiba-tiba itu bukan bullying gitu. Nggak bisa semudah itu. Kita benar-benar harus cari sumbernya dulu. Kita harus cari alasan di balik perilakunya itu dulu gitu. Oke, terima kasih Mbak jawabannya. Kita lanjut lagi ya Mbak. Ini ada yang bertanya. Ada teman saya, dia itu tidak tahu salah dia apa. Dia bilang mungkin dari segi penampilan atau fisiknya, hingga ada seseorang yang membulinya. Namun, teman saya selalu mengabaikan hal tersebut. Hal itu terus terjadi hingga 2 tahun. Pertamanya hanya satu orang saja yang membuli. Lambat laun, semua teman-teman si pembuli ikut membuli. Nah, bagaimana caranya menyembuhkan trauma hingga saat ini ketika ada acara apapun jika terdapat si pembuli atau teman-temannya, ia enggan mengikuti kegiatan tersebut, Mbak? Oke. Ini sudah terjadi dari lama ya, berarti mungkin maksudnya dari segi penampilan atau fisiknya hingga ada seorang pembuli. Oke. Kalau misalnya ini memang balik lagi yang kayak tadi ya, bystander sangat mungkin tiba-tiba menjadi pembuli juga gitu loh, karena tadi mereka pun punya rasa takut untuk bahwa kalau mereka nggak melakukan sesuatu, justru mereka yang akan dibully gitu loh. Jadi mungkin sumber bulinya memang cuma satu. Kalau memang yang bully itu emang cuma satu awalnya gitu kan, baru kemudian lambat laun baru ada banyak gitu, karena balik lagi itu pasti kita juga menunjukkan dalam berperilaku kita juga menunjukkan bahwa kita memang terlihat istilahnya mudah untuk tersakiti, atau terlihat responnya kita memang tersakiti gitu loh, responnya sangat besar langsung, entah itu langsung menyalahkan diri sendiri atau apa gitu. Itu yang membuat orang akhirnya terus membuli. Nah, ketika tiba-tiba kita stand up untuk diri kita sendiri, mungkin itu akan berhenti gitu loh. Jadi untuk trauma seperti ini memang prosesnya lama. Mungkin boleh aja gitu loh, kita ambil waktu sebentar untuk bangun dulu self esteem kita, untuk self talk dulu, positive self talk dulu, dan akhirnya kita latihan role play tadi lah. Role play yang untuk bagaimana sih menjawab, bagaimana sih menghadapi mereka, bagaimana sih untuk ignore bullying itu, ejekan-ejekan itu, dan kemudian ketika kita ketemu, kita lakukan itu gitu. Jadi memang prosesnya akan lama, mungkin prosesnya juga nggak gampang, tapi ketika itu dilakukan dengan konsisten, kemungkinan besar akan berhenti ke suatu saat nanti gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya sudah mencakup seperti fisik atau sesuatu yang membahayakan, kita boleh loh untuk lapor ke orang lain, orang dewasa lain gitu, untuk mencari bantuan. Ya Mbak. Berarti kalau misal ke suatu acara terus ada pembulinya tuh tadi gimana ya Mbak? Nah, boleh banget untuk mengambil waktu untuk tenang dulu gitu. Misalnya kita nggak ke acara dulu untuk bangun self esteem-nya dulu gitu, nggak apa-apa. Tapi ketika kita udah yakin bahwa kita bisa handle ini, kita udah role play, kita udah menyiapkan diri kita sendiri dengan itu, kita datang ke dalam acara ketemu bulinya, tinggal kita jawab dengan hal yang tadi gitu loh. Maksudnya kita bisa mencoba dengan menjawab, oh ya aku emang begini-begini, terus selesai. Atau ketawa dengan itu, atau nggak memasukkan ejekan itu ke dalam hati gitu, bisa gitu. Oke, siap, terima kasih Mbak Kanti. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai regulasi emosi nih Mbak. Apakah kemampuan mengatur atau regulasi emosi dapat mempengaruhi menjadi pelaku bullying? Jika iya, apa yang dapat dilakukan sekolah untuk membentuk kemampuan regulasi emosi tersebut? Oke. Untuk kemampuan regulasi emosi ini pada dasarnya maksudnya bukan yang kayak kalau misalnya kemampuan mengatur emosi dan regulasi emosinya buruk udah pasti bullying gitu, enggak. Tapi apakah itu bisa jadi agresif, apakah itu bisa jadi kekerasan? Iya gitu. Tapi mungkin belum tentu bullying yang memang niatannya adalah untuk menyakiti gitu loh. Karena kemampuan regulasi emosi cenderung lebih ke kalau dia mendapatkan suatu dia mengalami suatu permasalahan gitu, atau dia merasakan suatu emosi. Nah, emosi tersebut yang nggak bisa dia tampung gitu, emosi tersebut dia nggak tahu gimana caranya untuk mengubah itu menjadi lebih baik, atau gimana cara untuk menyalurkannya dengan baik. Itu yang jadi permasalahan dalam regulasi emosi. Tapi tidak ada tujuan menyakiti orang lain. Jadi sebenarnya bukan merupakan perilaku bullying gitu loh. Tapi apakah itu bisa mempengaruhi? Ya mungkin bisa aja gitu loh. Pasti ada resikonya ada gitu. Tapi bukan itu yang menyebabkan bullying. Gitu.
Kalau untuk bagaimana membentuk kemampuan regulasi emosi, sebenarnya itu bisa bukan cuma sekolah sih, tapi itu mungkin bisa dari diri sendiri, bisa dari orang tua, bisa jadi dalam keluarga gitu. Karena balik lagi yang paling untuk yang berhadapan dengan emosi, yang paling dekat dengan anak itu kan adalah keluarga. Jadi bagaimana caranya supaya anak itu memiliki regulasi emosi yang baik adalah bagaimana anak berinteraksi dengan orang terdekatnya, yaitu keluarga gitu. Jadi ketika dia mengalami suatu emosi, dia bisa nanya nih ke orang tua, oh, ini aku lagi kayak gini nih, ada masalah kayak gini, aku ngerasanya begini. Jadi aku harus ngapain? Itu boleh banget kok untuk nanya kayak gitu. Seperti memberikan pencerahan, masukan, respon-respon yang tepat apa aja sih yang bisa dia lakukan gitu. Baik. Terima kasih Mbak Kanti atas jawabannya. Iya. Kita lanjut lagi nih Mbak. Ada yang bertanya lagi dari Hiskia. Bagaimana kita menyadarkan anak yang suka membuli? Nah, itu kita sebagai apa nih? Maksudnya kalau kita sebagai bystander, perlu hati-hati lagi balik seperti yang tadi disebutkan di awal. Kalau misalnya bulinya itu memang sebegitu agresifnya, terus atau bahkan kalau misalnya dia udah mulai lagi ngebully, terus istilahnya parah lah, atau bawa senjata, atau apa, atau bareng-bareng gitu. Mungkin kita nggak bisa tuh menyadarkan anak dengan langsung yang kayak gitu, kayak kamu jangan kayak gitu dong. Wah, kalau stand up kayak gitu yang ada bisa-bisa justru kita yang kena gitu kan. Jadi bisa aja kita lewat orang tua dulu, lewat orang dewasa, lewat guru, atau bisa juga kalau misalnya kita punya banyak bystander, kita punya banyak teman-teman yang ngerasa mulai terganggu dengan sikap itu, ya kita jadi satu tim gitu loh. Baru kemudian ketika itu terjadi kita langsung bilang, kita nggak suka loh kamu kayak gitu, yang kayak gitu. Tapi bareng-bareng dan semuanya istilahnya outnumber lah, jumlahnya lebih banyak bystander dibandingkan si bully. Itu akan membantu gitu loh. Itu akan sangat membantu. Baik Mbak, terima kasih atas caranya, solusinya. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak, ini dari Kak Amir. Ingin bertanya mengenai bagaimana cara menyampaikan ke anak untuk tidak berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Misalnya, saat anak tersebut dapat mengerjakan tugas, tapi kadang anak tersebut mengejek temannya yang tidak bisa mengerjakan. Nah kan itu menurut Kak Amir merupakan salah satu tindakan bullying karena merasa superior di atas anak-anak yang lain, sehingga dia berlaku seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara untuk memahamkan ke anak untuk tidak berlaku seperti itu, Mbak? Oke. Menyampaikan anak untuk tidak selalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu ini ya apa aja, semua hal, atau maksudnya hanya seperti ini ya, maksudnya dalam proses belajar? Mungkin dalam proses belajarnya dulu itu, Mbak. Ya, mungkin karena gini, dia mampu untuk mengerjakan tugasnya sendiri, akan tetapi terkadang anak itu mengejek teman. Oke. Nah, gini, itu apakah balik lagi kalau misalnya kita mau memberikan pemahaman, kita harus tahu dulu alasan pertama dia melakukan itu apa. Jadi mungkin kita bisa ajak ngomong anak itu dulu. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang dewasa ya, maksudnya bukan teman gitu. Kita bisa ngajak ngomong dulu sih, apa sih sebenarnya yang mendasari perilaku itu. Nah, ketika kita tahu bahwa ternyata perilaku itu ya cuma karena dia sebatas superior doang, terus dia nggak ada maksud untuk menyakiti misalnya, karena ada beberapa anak yang melakukan itu karena ya itu secara spontan keluar gitu, tapi dia tidak tahu bahwa itu menyakiti orang lain. Nah, ketika itu kasus itu yang terjadi, mungkin kita bisa memberitahunya lebih ke, oh tindakan itu tuh menyakitkan loh, bisa loh kamu bilang, iya kamu bisa, aku bisa kok, kamu apanya yang susah, titik, seperti itu gitu. Itu bisa, jadi cara-cara respon itu yang akan kita berikan kepada anak itu. Tapi kalau misalnya memang tujuan dia adalah untuk menyakiti, mengejek temannya karena nggak bisa ngerjain tugas gitu, gue bisa nih superior, sedangkan lo nggak bisa kan, ayo lu bodoh kan, itu tindakannya udah menyakiti, udah lanjut ke dalam menyakiti seperti itu, ya intervensi tadi, bahwa itu salah gitu loh. Dan balik lagi, ini kalau misalnya sebagai anak-anak mungkin nggak bisa melakukan itu langsung ya, harus lewat guru. Tapi kalau sebagai orang dewasa, kita bisa melakukan itu. Kita bisa bilang bahwa itu nggak bagus loh, kamu bisa begini, kamu bisa membuktikan bahwa kamu tuh memang bagus dengan nilai kamu sendiri, tanpa kamu menjatuhkan orang lain, gitu. Berarti lebih ke memberi pemahaman dengan diajak bicara gitu ya, Mbak? Kalau so far untuk hanya seperti ini ya, karena maksudnya dalam bullying pun
mungkin kasusnya masih masih cenderung mild lah istilahnya gitu. Karena kalau sebatas untuk proses belajar dan PR ini gitu. Terima kasih Mbak Kanti. Kita lanjut lagi nih dari pertanyaan dari Seda Konsareh. Jadi kebetulan Mbaknya ini merupakan seorang guru yang mana murid-muridnya mayoritas dari keluarga yang kondisi internalnya belum baik, termasuk dalam parentingnya. Sedangkan tadi yang dijelaskan di slide itu kan tentang mencegah bullying atau membuli. Ada tentang penguatan atau perlakuan yang diberikan sedari dini. Lalu pertanyaannya, apakah masih bisa diterapkan untuk anak yang beranjak remaja? Karena udah sering diskusi dengan orang tua, tapi perilakunya belum berubah juga, seperti itu. Sebenarnya tetap bisa, bahwa walaupun sekarang udah beranjak dewasa, tetap bisa. Untuk kita, maksudnya kayak tadi, menanamkan self-esteem, menanamkan social skills yang baik, itu tetap bisa. Nah, mungkin kalau misalnya memang banyak yang kondisi internalnya belum baik, termasuk dalam parenting, kita bisa, kalau dalam sistem sekolah ya, mungkin lebih bisa kayak memberikan kesempatan bagi anak untuk cerita atau konselor atau apa gitu loh. Jadi atau mungkin cuma sekedar karena kondisi internal belum baik, mungkin mereka pun mengalami masalah di dalam keluarganya ya. Mungkin mereka punya background yang banyak masalah dalam keluarga gitu. Jadi mungkin itu ketika kita memberikan sarana untuk mereka ada sarana, ada fasilitas untuk berbicara, untuk istilahnya sama aja seperti kayak konsultasi yang kayak gitu, mungkin itu akan membantu. 1. 2, ketika sudah membangun relasi yang baik dengan orang dewasa dalam sekolah seperti guru, mungkin ketika kita memberikan masukan tentang keterampilan sosial, memberikan pelatihan tentang self-esteem yang seperti itu akan lebih masuk dan akan lebih bisa diterima oleh anak gitu. Jadi bagaimana mungkin di dalam sekolah itu kita menciptakan kegiatan yang tadi loving unconditionally gitu loh. Kita memberikan tadi penerimaan 100% kepada anaknya gitu. Karena tentu saja kalau misalnya di dalam rumah mereka bermasalah, rumahnya memang dalam kondisi keluarga yang bermasalah, ya sebisa mungkin kita di dalam sekolah kita memberikan safe place untuk mereka gitu. Baik, sudah menjawab ya itu. Terima kasih Mbak Kanti. Iya. Lalu selanjutnya nih ada Kak Anissa, ini Mbak izin bertanya. Jadi ini intinya adiknya saat masih SMP itu pernah menjadi korban bullying. Lalu pernah ada pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua pelaku namun tidak sesuai harapan, tidak ada konsekuensi yang jelas, misal punishment. Sehingga perilaku bullying masih tetap berlaku walaupun intensitasnya tidak seperti dulu. Nah, saat itu orang tuanya sudah menawarkan bantuan kepada keluarga pelaku untuk bertemu dengan pihak psikolog. Namun pihak sekolah juga tidak berkenan karena takut nama baik sekolah jadi tidak baik, dan orang tua pelaku juga mengatakan bahwa itu tidak perlu karena cuma masalah gini aja, seperti itu. Sehingga akhirnya orang tua Mbak penanya itu fokus untuk membantu adiknya dalam menghadapi situasi bullying tersebut dan bersyukur adiknya bisa melewati situasi tersebut. Pertanyaannya, jika ada orang tua di luar sana mengalami hal serupa, sebaiknya apa yang orang tua perlu lakukan, Mbak? Oke, iya. Karena memang sebenarnya intervensi berupa punishment itu tidak akan banyak membantu. Yang ada itu akan membuat mereka semakin parah. Mereka diem-diem ngebully yang kayak gitu loh. Jadi secara nggak langsung justru akan memperparah karena mereka akan mencari cara yang nggak ketahuan orang, tapi mereka membuli, atau justru mereka akan semakin menekan si korban supaya mereka nggak lapor gitu loh. Jadi justru itu akan memperparah kadang-kadang untuk yang punishment, dan seringkali seperti itu. Jadi memang yang paling baik adalah gimana caranya untuk mencari sekolah itu untuk mempertemukan itu tadi, memediasi yang baik itu. Karena dua-duanya tetap harus diberikan, yaitu tadi self-esteem, untuk dibangun self-esteem-nya kembali gitu loh. Karena bahkan bully, yang pelaku bully itu pun bukan berarti dia memiliki self-esteem yang baik gitu loh, karena dia melakukan itu untuk membuktikan dia kuat gitu loh. Berarti dia sendiri pun punya rasa insecure gitu loh, bahwa dia harus membuktikan untuk dipandang gitu loh. Sedangkan untuk beberapa orang yang sehat, self-esteem-nya sehat, mereka nggak perlu tuh membuktikan itu, karena mereka sudah mempunyai keyakinan sendiri bahwa harga diri saya memang baik gitu loh. Jadi
self esteem itu dibangun itu perlu untuk dua-duanya gitu. Jadi mungkin sekolah bisa memediasi itu, bagaimana caranya mereka untuk melatih self esteem dan melatih keterampilan sosialnya gitu. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang tua dari Mbak Anissa ini udah sangat baik gitu. Maksudnya memberikan support bagaimana pun gitu untuk membantu si anak ini, untuk adiknya ini menghadapi situasi bullying tersebut gitu. Jadi karena memang itu adalah kunci juga gitu. Bahwa support orang tua adalah yang paling baik karena mereka merasa tidak aman di sekolah tapi mereka merasa aman di lingkungan lain gitu. Mereka merasa aman di keluarganya gitu, bahwa mereka diterima 100%, mereka disayang 100% oleh keluarganya. Itu sangat membantu kok gitu. Ya, berarti tindakannya udah tepat gitu ya, Mbak? Betul, untuk orang tua ya, itu sudah menurut saya itu udah mencoba untuk semuanya kok, bahkan membantu untuk bisa bertemu dengan pihak sekolah, pihak psikolog itu juga udah baik gitu. Oke. Terima kasih Mbak Kanti atas jawabannya. Iya. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan nih Mbak. Yang pertama, saya Imtiaz. Saya pernah menemui kasus ada orang tua yang anaknya menjadi korban bully. Kemudian, respon orang tua tersebut adalah mengancam pelaku dan menjauhkan anaknya dari lingkungan tersebut. Apakah respon seperti ini bisa juga untuk menghentikan pelaku untuk membuli? Atau ada efek samping dari atas respon orang tua tersebut pada korban bully? Seperti itu, Mbak. Oke. Mungkin ini yang tadi disebutkan, maksudnya respon orang tua tuh pasti akan langsung panik, akan langsung narik anaknya langsung dari situasi itu tanpa mungkin memberikan istilahnya bekal lah, tanpa membenahi psikologisnya anak dan kemudian tanpa memberikan bekal gitu kan. Ini sebenarnya maksudnya ada cara lain yang mungkin lebih tepat gitu kan. Maksudnya kayak tadi mungkin bukan mengancam pelaku gitu, karena kalau mengancam pelaku yang ada ntar pelaku akan semakin mengintimidasi anaknya gitu loh. Jadi mungkin memang justru kita juga harus ya mencoba untuk, walaupun seberapa sulitnya, saya tahu pasti akan sulit banget, tapi kita berusaha banget untuk bersikap netral kepada pelaku itu gitu. Mungkin nggak menerima 100% gitu, tapi at least netral, mendengar dari sisi dia gitu, atau kita bisa memberikan bantuan berupa apa gitu loh, maksudnya seperti intervensi model apa sih dengan pihak sekolah atau apa gitu loh. Jadi dibandingkan mengancam, memang sebaiknya kita membangun mediasi yang baik lah gitu loh, untuk mencapai istilah kesepakatan di antara kedua belah pihak gitu. Kemudian respon orang tua itu yang menarik anaknya dari lingkungan tersebut, memang kalau itu dilakukan untuk dalam jangka waktu sementara doang, misalnya 5 hari atau 1 minggu gitu, itu nggak apa-apa gitu. Itu sebagai waktu untuk mereka merasa tenang dulu atau menenangkan si korban dulu, itu nggak apa-apa. Tapi ketika itu ditarik 100%, itu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Bahwa itu menyelamatkan dia saat ini, iya, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena kemungkinan besar itu akan terjadi di tempat lain juga gitu loh. Atau si bully itu akan reach out dia dalam cara yang lain gitu. Apalagi sekarang ada cyber gitu. Jadi memang caranya adalah dengan memberikan bekal dan membenahi psikologisnya itu tadi gitu, emosinya, apanya, seperti itu. Jadi sebaiknya nggak melakukan itu, tapi seperti yang dilakukan Mbak Kanti gitu ya, Mbak? Seperti yang tadi itu sih. Oke, terima kasih Mbak Kanti. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Ya. Oh maaf, ini ternyata penjelasan dari yang tadi Mbak. Karena saya rasa kalau hanya berfokus menguatkan korban, sedangkan pelaku tidak memperoleh konsekuensi apapun, atau pihak yang dipercaya dapat menangani ternyata tidak dapat diandalkan. Jadi iba dengan korban, seperti itu Mbak. Oke. Karena begini, untuk masalah hukuman, apalagi untuk kasus anak-anak, ketika itu kita hanya fokus dalam hukumannya saja, itu pasti akan backlash kemanapun gitu loh. Ini memang sih ini akan jadi double edge, akan jadi 2 sisi gitu kan. Nah cuma tidak hanya dengan hukuman kok kita bisa merubah perilaku seseorang gitu loh. Behavior modification itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya ya tadi mungkin dengan pemberian keterampilan sosial itu, dengan membangun self esteem anak itu sendiri, si pelaku itu gitu. Nah mungkin itu bukan dari pihak korban yang akan bekerja gitu loh maksudnya, tapi itu adalah salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan oleh sekolah sebagai pihak mediasi gitu.
ada terima hal-hal kasih. lain. Baik, sudah terjawab ya teman-teman nih pertanyaannya. Oke, terima kasih sekali lagi pada Mbak Kanti yang sudah menyampaikan materi hari ini dengan luar biasa dan sudah menjawab Sama-sama. pertanyaan dari teman-teman. Ya, pertanyaannya juga bagus-bagus. Iya, ternyata banyak yang antusias nih Mbak. Ini bullying. Oh iya, saya ucapkan juga selamat kepada dua penanya pertama, yaitu Kak Ngesti Berlianto dan juga Kak Rahmi Mustika, yang akan mendapatkan door prize yang disponsori oleh biubiu.co di Instagram. Seperti itu. Nah, berhubung kita sudah melewati sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Oh ini kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung tanya ke Mbak Kantinya di @kanti_purnama. Ini udah dipersilakan nih teman-teman. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Kanti dan para peserta yang sudah mengikuti sampai akhir. Saya juga mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya, juga mewakili panitia. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa sesi foto bersama nih. Untuk sesi foto bersama kepada Kak Osi atau Kak Tetra, dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Teman-teman boleh on kamera dulu semuanya untuk dokumentasi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih karena sudah sesi foto bersama. Oh ya teman-teman, tadi hampir kelupaan. Untuk silakan untuk mengisi link evaluasi ruang berbagi cerita hari ini. Oh ya, itu juga door prize untuk tadi Kak Ngesti Berlianto dan Kak Rahmi Mustika. Dimohon juga untuk menuliskan nomor HP-nya di kolom chat, karena nanti akan dihubungi oleh panitia terkait pengiriman door prize-nya. Terima kasih juga kepada biubiu.co yang sudah mensponsori door prize hari ini. Nah, oh ya teman-teman, sebelum kita akhiri, ada baiknya, maksud saya ingin meminta bantuan teman-teman untuk mengisi link evaluasi berikut ini. Mohon bantuannya ya teman-teman, silakan diisi. Ya, Mbak Karina. Oh iya Mbak. Ya, itu tadi ada yang nanya untuk materi, mungkin bisa dibagikan, nanti akan saya bagikan ke Mbak lagi ya. Oke, siap. Oke Mbak, terima kasih Mbak Kanti. Ya. Nanti untuk link evaluasi juga akan dikirim ke grup teman-teman untuk teman-teman yang belum mengisikan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman. Terima kasih juga Mbak Kanti. Luar biasa sekali hari ini materinya, keren banget. Baik, sekian saya tutup saja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Iya, siap.